itu, jika kita sambungkan, makanya saya Tidak. tanya, coba kamu yang jelaskan deh, kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara nyata di depan mata kamu presiden itu bukanlah manusia. Hakikatnya beda, saudara. Jangan kau samakan presiden dan manusia adalah satu oknum yang sama. Ini yang Anda tagihkan dari dulu. Kenapa Yesus itu dituhankan? Padahal Tuhan itu bukan Oke, manusia. baik. Coba Anda jelaskan kenapa Oke, sampai sekarang Anda memanggil Prabowo itu presiden, sementara oke, presiden baik. itu bukan manusia. Baik, Apa baik, baik. dasarnya? Oke, baik. Oke. Kalau Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan? Ini konteksnya beda, saudara. Kita Saya tanya konteksnya dulu. Saya tanya dulu. presiden, kita Saya konteksnya tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua sehat semua bersama keluarga dan diberikan panjang umur serta banyak rezeki yang halal dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman kaum dimanapun anda berada, debat kali ini adalah debat yang lain daripada yang lain, yang mana oten ngotot yang akhirnya ditampol oleh pihak muslim. Gimana gak ditampol? Berdebat tanpa data, dibacakan biblosnya gak terima, kok malah nantang. Kan gabrul namanya. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita dengarkan bersama video berikut ini. Muktamar, konsili-konsili, lalu kemudian diputuskanlah hari ini tanggal sekian, mulai hari ini Yesus jadi Tuhan kita, maksudnya. Anda salah mengambil ilustrasi antara presiden dan Pak Roro. Pak Roro itu presiden juga. Presiden itu adalah Pak Roro. Nah, kalau Pak Roro ini kemudian Anda katakan sebagai manusia dan presiden ini sebagai jabatan, Bung, belum pernah ada kalangan sapi dipanggil presiden. Siapa presidennya? Ayam yang ada di sini. Oh, ini presidennya, bom. Kalau yang ini kumpulan sapi-sapi, siapa presidennya? Gak bisa, Bung. Presiden itu gelar untuk makhluk bernama manusia, dan Prabowo itu adalah juga manusia. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan, sudah pasti bukan manusia, karena dia pencipta langit dan bumi. Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Makanya sebenarnya di sini sederhana. Anda menilai anak Maria itu Tuhan karena Anda tidak menggunakan akal untuk menakar itu. Itu aja poinnya. Jadi ketika Anda ditanya, wahai saudara Laskar, apakah Yesus bagi Anda itu adalah Tuhan? Maka Anda harus menjawabnya gini. Karena saya tidak menggunakan akal, maka Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan bagi saya. Itu baru tepat. Tapi kalau Anda ngotot seperti ini, Papa Prororo ini adalah Anda ditertawakan orang, Bung. Mau lari kemanapun Anda pergi, Anda tidak akan pernah bisa menang. Kenapa? Karena Anda ketika memaksakan seekor sapi adalah ayam kepada kami hanya menertawakan Anda. Bagaimana mungkin seekor sapi adalah ayam? Tidak mungkin. Ini sapi aja nggak mungkin adalah ayam, apalagi manusia. Kentutnya bunyi knalpot, Anda bilang dia Tuhan. Bagaimana mungkin? Ayam saja Anda katakan, weh semua, weh Islam semua. Ya, kenapa saudara Laskar? Sapi yang ada itu adalah ayam. Masalah generasi. Tidak bisa, Bung. Apalagi Yesus. Yesus itu yang datang ke Bani Israel, yang disunat nonotnya, yang netek ke ibunya, itu adalah Tuhan. Itu di gereja. Di sini nggak bisa. Begitu, saudara Laskar. Bang Yoma, sanggup nggak Yesus ini bisa membuktikan kalau diberi gelar Tuhan, sanggup nggak dia menjalani dia itu dalam hidupnya? Dia sudah mengakui, aku adalah Tuhan. Nabi Musa juga mengakui, innani anallah, ezer. Dia sudah mengakui, tapi hal itu kemudian bagi orang berakal dibantah oleh Yohanes 3 nomor 34, Bang Hadi. Orang yang diutus menyampaikan firman Tuhan
Orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan, sehingga mereka kemudian berbicara berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sekiranya Yesus ya naik motor, naik ke Gunung Bromo, kemudian naik paling tertinggi, lalu menggunakan toa yang paling besar, wahai seluruh umat manusia, hai, ada apa? Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini Yesus yang mengatakan. Orang berakal akan mengatakan, oh, dia ini sedang menyampaikan firman majikannya, karena dia adalah nabi, dia adalah utusan, dia adalah Mesias. Apa yang keluar dari mulutnya kita harus percayai. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Yang dia maksud adalah Tuhan yang mengutusnya itu tiada Tuhan selain dia. Apa buktinya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi yang keluar dari mulutku adalah firman Tuhan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengarkan dari diriku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi ketika Yesus kemudian menyatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi, bukan Yesusnya, tapi yang ada di belakang dia. Yesus hanya duta, dia hanya utusan, penyampai firman saja. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, wah, Yesus Tuhan ini ya. Sama ketika Anda orang melihat HP. Dia lihat HP jatuh di jalanan kan? Di situ ada suara dari HP. Halo, 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 ada yang dengar saya enggak? Ini saya Bang Suma, ada yang dengar saya enggak? Orang yang datang melihat itu HP, HP ini Bang Suma. Oh, ini yang orang cerita-cerita ya. Ini yang namanya Bang Suma ternyata. Akhirnya diambil HP itu. Oh, Bang Suma ini segi 4. Oh, ini yang namanya Bang. Padahal HP itu sedang menyampaikan firman dari Bang Suma yang ada di Makassar. Gitu Bang Handi. Ya. Laskar silakan. Oke, baik ya. Seperti jika saudara Juma, Bang Juma ini coba mengkultuskan bahwa Prabowo dan presiden itu berbeda. Yang namanya presiden jabatan, Prabowo adalah manusia. Kenapa Prabowo kamu katakan presiden, sementara Prabowo itu manusia, sementara presiden bukan manusia? Jadi ketika Anda mengkultuskan itu, tolong jelaskan bagaimana Anda cara menjelaskan kenapa kamu mempresidenkan Prabowo, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo adalah manusia. Lalu kenapa kamu mempresidenkan Prabowo? Sama seperti Yesus, Tuhan bukanlah manusia, tapi Yesus manusia. Tapi kenapa kamu menuhankan Yesus? Berlaku dengan ilustrasi yang saya bawakan. Kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara presiden bukan manusia? Prabowo adalah manusia. Coba kamu jelaskan jika kamu mengatakan kamu berakal sehat di sini. Oke. Di sini tim ses Tuhan melawan tim ses presiden. Tim sesnya Tuhan, silakan. Anda harus membedakan gelar Tuhan dan gelar manusia, Cak Ayu. Gelar Tuhan untuk pencipta, gelar manusia untuk makhluk siapapun bisa. Saya juga presiden di tempat usaha saya ini, saya presidennya di sini. Tapi tidak boleh saya dikatakan saya Tuhannya di sini, nggak boleh. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan, halo. Tuhan di mana dia, Bung? Di mana dia jadi Tuhan? Di dalam hatimu mungkin. Sebentar saudara. Pertanyaan saya itu sederhana. Kenapa kamu bilang Prabowo itu presiden, sementara presiden itu kan bukan manusia? Prabowo itu manusia, itu yang kamu jelaskan kepada saya. Bagaimana cara menjelaskannya? Oke. Yang namanya presiden itu gelar untuk manusia. Orang datang ke peternakan ayam, panggil yang menjaga di situ. Dek, sini dek, sini dek. Yang mana presidennya ayam ini di sini? Lucu. Yang orang bertanya yang mana indukannya di sini, ayam yang ini yang mana indukannya, sapi ini yang mana indukannya yang tertua. Tidak dikatakan yang mana presidennya. Presiden itu gelar untuk manusia.
Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus bukan pencipta, maka haram hukumnya dia bergelar Tuhan. Coba gunakan akal apa sekali-sekali ya. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus itu ciptaan. Maka Yesus gelarnya adalah Tuhan. Yesus gelarnya adalah Kurios. Yesus gelarnya adalah manusia. Jangan dinaikkan levelnya. Sesat itu namanya. Begitu juga Tuhan, jangan diturunkan levelnya. Begitu, Bung. Silakan. Oke Bang ya, jadi gini, gelar itu untuk manusia, itu yang Anda katakan kepada saya. Yes. Lalu Prabowo gelar untuk pribadinya, Yes. begitu. Iya. Jadi Tuhan itu gelarnya untuk ciptaan. Mati meja. Balas ya anak. Gelar. Ciptaan tidak boleh dipanggil Tuhan, Bro. Konsekuensi Salah logikamu saudara kan begitu. Jika kita sambungkan, makanya saya tanya, coba kamu yang jelaskan deh, kenapa kamu mempresidenkan Prabowo sementara nyata di depan mata kamu presiden itu bukanlah manusia. Hakikatnya beda, saudara. Jangan kau samakan presiden dan manusia adalah satu oknum yang sama. Ini yang Anda tagihkan dari dulu. Kenapa Yesus itu dituhankan, padahal Tuhan itu bukan manusia. Baik. Coba Anda jelaskan kenapa sampai sekarang Anda memanggil Prabowo itu presiden, sementara presiden baik. itu bukan manusia. Baik. Apa dasarnya? Oke. Oke. Baik. Kalau Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan? Ini konteksnya beda, saudara. Kita Saya tanya dulu. presiden, kita konteksnya. Saya tanya dulu. Prabowo bisa nggak dipanggil Tuhan Prabowo? Bisa nggak? Kalau Prabowo kan bukan Tuhan, dia manusia. Kalau kan? dipanggil sebagai presiden Prabowo bisa? Loh, katamu presiden nggak boleh manusia. Aduh. Kok jadi muter? Gitu Iya kan? juga ini. Karena presiden kan pada hakikatnya sendiri. Ya, nggak dapat Presiden itu pilihan, gelar nggak bisa diserupakan. untuk Iya kan? manusia. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus mau Anda gelari presiden bisa, tapi Yesus Anda mau gelari Tuhan tak bisa. Karena Tuhan itu hanya gelar bagi satu oknum, yaitu pencipta langit dan bumi. Yesus bukan pencipta langit dan bumi, maka dia haram hukumnya bergelar Tuhan. Itu loh, Jadi Bang. kesimpulan saudara, kita akan muter-muter di sini. Jika Yang muter. jika ambil kesimpulannya begitu, saya juga bisa katakan presiden itu bukan Prabowo, sebab presiden itu bukanlah manusia. Kan begitu. Jadi saya tidak bisa mempresidenkan Prabowo, sebab presiden itu bukan manusia. Presiden itu gelar. Jadi begitu, saudara. Itulah teologi dalam iman Kristen begitu. Atribut Tuhan itu lekat pada diri Yesus. Jika Anda mau membuktikan untuk menggagalkan ketuhanan Yesus, narasikan kepada saya. Apa sih yang menggagalkan Yesus itu Tuhan? Mempresidenkan Prabowo. Faktanya Prabowo bisa jadi presiden. Oh, itu jawaban Anda klasik. Saya juga bisa menjawab demikian. Yesus adalah Tuhan. Itu Padahal klasik Yesus sekali mau sampai jawabannya. kapanpun tidak akan pernah menjadi Tuhan karena dia manusia. Gimana ceritanya? Itu tendensi imanmu yang kau bangun di sini, saudara. Ya, bukan pada akal sehat yang kita bicara. Hanya Anda terlalu bertendensi dalam iman Anda. Anda harus mengatakan, masa akal sehat Anda mengatakan bahwa Prabowo bukan presiden? Mati meja. Saya katakan Enggak siapapun mungkin akal bisa sehat Anda menjadi berpikir presiden. begitu, saudara. Enggak Karena mungkin akal presiden sehat itu Anda. adalah gelar atau jabatan untuk manusia. Siapapun bisa jadi presiden. Sama, saya jadi presiden di tempat usaha saya. Bisa. Karena presiden itu identik dengan manusia. Tidak identik dengan Tuhan dan tidak identik dengan hewan. Begitu juga Tuhan tidak identik dengan manusia, tidak identik dengan makhluk, tapi identik dengan pencipta. Makanya Anda sekarang demikian ini juga. apa? Anda ini mau bahas apa sebenarnya? Makanya jika ngomongnya seperti itu, Tuhan juga nggak identik, harus identik dengan Yesus.
Nggak boleh Yesus identik itu sama iblis. manusia, Cak Ayu. Ini hanya konsekuensi logika saja, saudara. Jangan bawa iman dulu. Hanya akal sehat saja yang butuhkan. Jangan bedakan dulu dong. Simpan dulu imanmu, keyakinanmu, simpan dulu. Boleh Akal nggak- sehat saja yang saya butuhkan. boleh Masa nggak, kamu Pak bilang Bom Bom Prabowo itu- itu bukan presiden lantaran Boleh nggak Pak karena Bom Bom presiden itu gelar dan manusia itu beda. Anda tuhankan? Boleh nggak Pak Bom Bom itu Anda tuhankan? Jangan kemana-mana, jangan melebar. Kita di sini aja. Ilustrasinya sudah ada tadi. Kamu berikan presiden, Aduh, hakikat kalau presiden cuman sama mau hakikat Prabowo. Kalau cuman mau modal Loh, kamu bisa jelaskan kepada saya, saudara, itu apa sih? sejauh mana kamu berbicara tentang akal sehat tanpa melakukan tandisi iman? Jelaskan kepada saya kenapa semua warga Indonesia memanggil Prabowo adalah presiden, sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo itu manusia loh. Itu hakikatnya. Makanya Kristen juga sering ditanya, kenapa kalian menuhankan Yesus? Sementara Tuhan itu bukan manusia, Yesus itu manusia. Sama halnya berlaku, kenapa kalian mempresidenkan Prabowo? Sementara presiden itu bukanlah manusia. Prabowo manusia. Tolong jelaskan kepada saudara. Jelaskan kepada saya, saudara. Bagaimana cara menjelaskan itu? Anggap saja saya anak sekolah minggu di sini, oke? Silakan. Sekolah minggu pun malu disamakan sama orang tak berilmu kayak gini, cuman modal air liur aja pun. Tuhan, presiden, dua-duanya adalah gelar. Presiden gelar untuk manusia, Tuhan gelar untuk pencipta. Yesus manusia. Oke? Jadi dia bisa mendapatkan gelar presiden, tapi Yesus tidak boleh mendapatkan gelar Tuhan. Prabowo bisa mendapat gelar presiden, tapi Prabowo tidak bisa mendapat gelar Tuhan. Kenapa? Karena gelar Tuhan hanya milik Tuhan pencipta. Sampai sini enggak paham juga, atau pura-pura Anda pikun gitu loh. Oke, binatang itu gelar. Oke, bom-bom adalah manusia. Bom-bom tidak bisa digelari binatang. Oke? Karena dia manusia. Ayam tidak bisa digelari manusia. Karena ayam adalah binatang. Yesus tidak bisa digelari malaikat. Yesus tidak bisa digelari setan. Karena Yesus manusia. Begitu juga Yesus tidak bisa digelari Tuhan. Sebab Yesus manusia. Coba belajar lagi lah. Tuhan itu gelar untuk pencipta. Yesus ciptaan. Berarti Yesus tidak bisa menyandang Tuhan. Gelar Tuhan. Kalau Anda kemudian orang-orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan, itu karena kalian tidak menggunakan akal. Dalam bertuhan. Itu. Masih bahas sebelum terlalu jauh, tidak akan pernah jauh karena kamu presiden termuter aja itu di sini. digelar sebagai manusia itu sampean tuh belajar definisi dari mana? Saya kira udah Jadi presiden presiden ini gelar untuk siapa? Presiden ini gelar untuk siapa? Gelar untuk kepala negara, itu presiden, bukan Nah, kepala negara itu apa? Oh, jangan melakukan pertanyaan runtutan. Nanti saya berlaku demikian kepada Yesus gimana? Ada sok tahu. Itu pertanyaan lanjutan ya. Udah, Tadi kamu bicara membangun sebuah konsep itu jangan sampai sesat loh, saudara. Saudara Anda masuk toilet aja, kunci dari dalam, coli sampai puas. aja enggak jelas. Jangan di mute. Jangan layak Anda dipergiin. diskusi dengan saya. Udah enggak ada otaknya, dijelaskan berkali-kali juga enggak akan paham, cuma bikin capek aja. Enggak, Ganti yang sebenarnya Dik, aku pengen melangkah ke dia. Kalau memang Yesus itu Tuhan, coba tunjukkan ketuhanan Yesus. Apa yang dia lakukan sehingga dia Tuhan. Kan nggak apa-apa masuk kedua ke situ. Presiden itu manusia. Presiden itu gelar dia kepala negara. Kepala negara itu manusia. Ada nggak? Kristus Ada nggak? ini semua modelnya ya Om. Ada nggak Nggak kepala nyampe negara ayam? otaknya bang, nggak nyampe otaknya. Dan mau nanya semua kepada yang ada di YouTube sama di sini, ada nggak kepala negara ayam?
Nggak ada. Nggak ada ya. Udah dijelaskan seperti itu nggak paham juga. Tuhan itu hanya gelar hanya untuk sang pencipta. Masih juga ngotot. Memang nyembah Yesus itu wajib koplak. Wajib koplak. Kalau nggak koplak nggak bisa nyembah Yesus. 1 Korintus 4:10. Paten botol karena Coba kita sambut dulu adik Noah ini gitu loh. Menanggapi tadi saudaranya sesama Kristen, pendapatnya seperti itu. Noah, gimana pendapatmu tadi? Saudaramu begitu. Oke, terima kasih Bang Handiku. Jadi ketika kita umat beragama, umat manusia berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dan adil dan beradab, itu sudah sangat jelas ya Bang Handi. Saya rasa udah berulang kali juga saya sampaikan, karena Sang Pencipta itu adalah Sang Maha Kuasa. Sangat tidak mungkin lah Sang Pencipta langit dan bumi yang kita sebut sebagai bahasa umumnya Tuhan itu menjadi manusia, itu sangat tidak mungkin. Karena apa? Itu akan mengurangi kodrat Sang Pencipta sebagai seorang pencipta gitu. Contoh ya, sebenarnya kita sebagai manusia tidak boleh sih mencontohkan, tetapi Langsung aja, kamu kalau tadi argumentasi teman kamu itu, kamu Ya. beli angka rank 1 sampai 10, kamu beri angka berapa? Gimana Bang ya? Saya takut salah bicara. Itu cara pemikiran dia ya, itu terserah dia lah. Saya nggak berani ngasih nilai Bang gitu. Atau kalau gini, yang mana masuk akal? Penjelasan dia atau Bang Juma? Ya penjelasan dia itu nggak masuk akal Bang. Karena Oh, kita tepuk apa? tangan. Bukan saya membela diri atau membela Bang Juma. Di sini bukan masalah salah atau benarnya gitu ya. Tapi memang pendapat seperti itu tidak masuk akal. Nah, itu baru pikiran kita sebagai Ini manusia, baru orang Bang. sehat yang bicara nih. Nah, bukan pikiran berbicara dari agama, kita sebagai manusia dulu gitu. Kan gitu. Ya kan? Apa mungkin Bang, Abang nyiptain mobil, terus Abang jadi mobil itu? Jadi Noah begini loh. Jadi tidak boleh ada ayam diberi gelar presiden ya. Oh, kalau masalah itu Bang, itu udah jauh lah Bang, nggak mungkin. Itu udah Oke. jauh melenceng Bang. Jadi yang boleh jadi presiden itu adalah manusia, betul? Ya itu udah Oke. pasti karena Dan itu kan tidak boleh ada manusia diberi gelar Tuhan. Betul? Iya, Bang. Iya. Pinter. Sederhana tadi itu loh. Gini-gini doang diputar sampai subuh tadi itu. Ya, itu nggak seharusnya gitu ya kan. Iya. Ya, tapi itulah Bang, cara berpikir orang kan beda-beda. Itu terserah dia lah. Ya. Thank you, brother. Semoga Iya. kamu dapat hidayah di bulan suci Ramadan. Oh, dari dulu saya udah dapat hidayah kok Bang, untuk diri saya sendiri. Oke, host ada yang baru naik. Mungkin Stanley juga mau berpendapat. Atau Baik. yang lain, silakan. Selamat malam Bang Edo. Saya Muslim Pak. Aduh. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan Bang. Apa yang mau disampaikan, silakan Bang Edo. Saya izin bicara sedikit sama Bang Zuma boleh ya? Silakan. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Begini Kak Zuma. Tadi kan saya ada debat di room sebelah tuh. Nah, Suara kecil Bang, ada dikit kenapa? Begini Pak, tadi saya ada debat di room sebelah sama teman-teman Kristen juga gitu. Ya, kita kan ketahui bersama kan Kak Zuma ya, bahwa Tuhan tidak ada nubuatan yang tertulis dalam konsep keimanan Yahudi bahwa Allah itu akan datang sebagai Tuhan, gitu Kak Zuma ya? Hah? Gimana? Sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Allah turun sebagai manusia untuk menebus dosa. Itu kan tidak ada di dalam konsep iman Yahudi. Nggak ada. Iya, nggak ada. Nah, saya teliti tentang itu. Saya berangkat dari teman-temannya Kazuma. Terus saya teliti. Saya dapat ternyata ini Pak Kazuma. Di Matius 2 ayat 1.
Ya, yang di Matius 2 ayat 1 kan, Pak? Iya. Ya, di situ tertulis bahwa keimanan orang Kristen ini dibangun dari orang-orang Majusi, kan? Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur untuk ini, menyembah Yesus. Kan lucu itu. Ketika Injil menceritakan tentang konsep keimanan Majusi gitu. Iya. Iya, ya, jadi yang ya andaikan bisa kita lihat bersama di situ udah ketahuan tuh bahwa landasan keimanan mereka ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah dari kitab Majusi, Pak. Iya, itu salah satunya. Bisa juga kalau saya nih, kalau ada penghujat, kalau penghujat nih ya, biasanya mereka terperangkap dengan jauh. Saya giring dengan mereka mengatakan, mereka yang menunjukkan ini, kalau penghujat, mana buktikan orang yang menyembah Yesus? Nah, dia tunjukkan Majus. Berarti kalian pengikut Majus. Tapi saya akan menggiring ke Markus 5, di mana di situ orang yang kerasukan setan, orang gila menyembah Yesus. Setelah orang itu waras, tidak nyembah Yesus lagi. Berarti orang yang masih nyembah Yesus hari ini berarti orang yang masih belum waras. Kayak gitu. Karena ibunya Yesus adalah orang yang paling terdekat dengan Yesus. Yohanes sepupunya adalah orang yang paling dekat. Yudas kemudian adalah orang yang paling dekat. Nikodemus orang yang paling dekat kemudian. Yahya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling dekat. Adakah mereka kemudian menyembah Yesus? Yusuf. Adakah kemudian dia menyembah anaknya sendiri yang dia besarkan bersama dengan istrinya? Gak ada. Ini orang terdekatnya loh. Sekarang yang tahu tentang Bang Suma adalah ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, saudaranya, tantenya. Itu yang lebih tahu. Jadi kalau ada orang tahu tentang Bang Suma, ada yang memberitakan tentang Bang Suma, tanya orang tuanya, tanya saudara-saudara, benar enggak pengakuan orang ini tentang Suma? Kalau benar, berarti orang itu adalah orang yang benar. Nah sekarang, pemberitaan tentang Yesus dari Paulus. Paulus ini siapa sih? Nama bapaknya siapa? Nama ibunya siapa? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Lukas ini siapa sih? Markus ini siapa sih? Penulis Yohanes ini siapa sih? Kok mereka tahu tentang Yesus? Sementara Yesus ini kan datangnya dari Yahudi. Ada emaknya, ada bapaknya. Coba kita lihat runutan sanadnya kemudian. Siapa mereka ini? Gak ada kan yang bisa menjelaskan. Iya benar. Paulus mengatakan dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Ini dari Paulus semua. Ini ente sebenarnya siapa? Nabi kah, rasul kah, pesulap kah, atau siapa? Jadi kalau bicara mengenai itu, betul yang saudara katakan, Matius 2 ini, itu betul. Lalu kemudian Markus 5 juga di situ dikatakan bahwa orang kerasukan setan lari setelah melihat Yesus, berlari menemui Yesus dan sujud menyembah Yesus. Setelah dia sadar, setelah roh setannya keluar dari dirinya, dia sudah waras, tidak lagi dia menyembah Yesus, tapi menjadi pengikutnya, tapi tidak menyembah. Nah kalau Kristen bukan pengikut tapi menyembah, ngaku pengikut. Seperti itu. Oke, Itu, saudara Edo. Ya. Bro Edo, thank you ya. Kita masih mau naikkan teman Kristen Terima lagi. kasih Kak Zuma. Saya cuma ingin konfirmasi sama-sama. tentang Iya, itu. sama-sama Oke, Dinda terima kasih. Edo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Belajar wabarakatuh. terus lagi kita. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di negara lain selain di Indonesia ada sapi menjadi presiden. Sampai jadi presiden. Tapi jangan di negara kita, jangan. Di negara lain aja sana lah. Di mana kek? Supaya apa argumentasi ya yang tadi ini terbukti sudah. Wakilnya apa, Bang? Wakilnya ayam. Ya Bang Handi nanti dicek aja ya Bang Handi yang mau naik. Bang Ya. Handi kan moderator. Lanjut Bang.
Jadi kalau sapinya presiden, wakil presidennya ayam, menteri-menterinya apa ya? Menteri-menterinya apa? Kucing, meong, Tikus. kucing meong. Jam Kacau. berapa? Itu mah di Taman Safari. Kacau, kacau, kacau. Ada juga adalah raja hutan, yaitu apa? Gorila. Ya. Ada aja. Alhamdulillah. Siapa yang mau dinaikin? Kenapa ya otak-otaknya Oten gila kayak gitu otak-otaknya Oten? Pura-pura bodoh. Tapi tadi kita apresiasi Pastor, siapa tadi namanya itu ya? Lupa saya. Maris, Pastor Maris. Pastor Maris. Ya orangnya sopan ya, begitulah kalau Katolik diskusi. Karismatik dia, Kanda. Oh karismatik ya. Tapi ujung-ujungnya juga ya cuman bahasanya yang santun. Mohon maaf ya Pak PS. Isinya juga ya kebanyakan doktrin sih. Sepertinya dia lagi nggak bisa membedakan dia berada di area publik atau dia berada di area kampus atau gereja. Jadi materi dari gereja, materi dari kampus dibawa ke sini. Betul ya Stanley? Iya betul Bang Handi. Jadi buat teman-teman Kristen sebenarnya kalau mau fair ya, kalau Nekomal itu cukup redaksi dari Bible, jangan pakai doktrin karena kita orang Muslim ini tidak pakai doktrin, kita pakai data yang menjadi redaksi Al-Quran. Jadi sebaiknya mereka pakai Bible redaksi atau literasi ya, jangan didukung oleh doktrin, nanti jadi kemana-mana diskusinya. Betul, sepakat. Sepakat sekali. Kalau di gereja boleh lah. Yang lucu tadi, saya bawa data, dia bawa doktrin, saya yang salah tafsir katanya. Saya bawa Matius 7, 15 sampai 21, dia yang mentafsirkan, saya yang bawa data. Saya bawa Ulangan 18, saya tidak mentafsirkan, saya cakupan dari isi tersebut, dia justru yang mentafsirkan lebar kemana-mana. Saya bawa Lukas 21, dia tafsir kemana-mana. Saya hanya membaca data sesuai dengan keadaan. Bagaimana Paulus mengaku bahwa dia melakukan penganiayaan, penangkapan, memenjarakan, mensesah murid-murid Yesus, dan itu data saya sajikan. Tapi yang mentafsirkan saya. Iya betul Bro Nda. Ada aja. Beliau tadi pertama naik ini kan diskusi dengan saya, kenapa sampai saya mualaf, cuman tadi sempat terpotong, tapi insya Allah bisa dilanjut lagi, mudah-mudahan pendeta dia bisa juga syahadat gitu, walaupun dia kehilangan pekerjaan. Karena sudah Amin, amin. Jadi buat teman-teman Kristen sebenarnya cukup pakai logika, yang mana kalau kita pakai dalil Matius 28, di sana ada 3 entitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa Allah? Ya Bapa. Menurut siapa? Menurut Yesus. Bapa satu-satunya Allah. Yang Anak siapa? Anak Mesias. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Allah Parakletos. Nah, dari pemaparan Yesus atau uraian dari Yesus itu kan jelas bahwa Yesus sudah purna tugas. Sebagai seorang Mesias sudah purna tugas. Diutuslah yang namanya Parakletos. Ngapain Yesus turun lagi ketemu Paulus? Wong sudah tugasnya Parakletos. Jadi Parakletos jadi gaji buta, wong dia Yesusnya turun naik terus. Kalau Parakletos tidak kerja gitu kan, ya seharusnya kalau memang Paulus bertemu dengan dia, seharusnya ketemunya sama Parakletos, bukan sama Yesus kan. Yesus sudah purna tugas, sudah pensiun lah kasarannya untuk untuk tugasnya sebagai Mesias, sebagai pendakwah pada saat itu. Jadi Yesus juga bilang kan, dia cuma datang 2 kali. Yang pertama di abad pertama, yang kedua di akhir zaman. Paulus bantah, kalau seandainya sudah ketemu Paulus di Damsik, Damaskus, Yesus datang ini ketiga kali jadinya. Jadi Yesus bilang dia cuma datang 2 kali. Tapi gini Dinda, ini kan surat-surat ini kan bukan ditujukan untuk orang yang menggunakan akal. Jadi kalau mereka ditanya kedatangan yang keberapa Yesus ke Paulus, ya bisa jadi mereka mengatakan itu kedatangan yang ketiga. Terus kedatangan yang keduanya kapan? Nanti di akhir zaman. Jadi kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan ketiganya, keduanya nanti di akhir zaman. Bisa jadi kan? Iya. Mereka mentafsirkan kayak gitu.
Apalagi banyak murtadin yang berkesaksian katanya ketemu Yesus. Ini Yesus sudah selain Tuhan sudah dianalogikan seperti teh celup, naik turun naik turun naik turun gitu kan. Jadi kalau seandainya ada salary-nya atau ada gajinya, PIC yang jelasnya adalah Parakletos, ini gaji buta dia nggak ada gunanya kalau Yesusnya turun naik terus gitu. Tapi ada hal yang menarik juga terkait dengan gelar Yesus yang adalah sebagai anak Bapa. Sebenarnya kalau kita ingin mengkritisi lebih dalam, Yesus itu bukan anak Bapa. Yesus itu adalah anak Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus lahir dari Roh Roh Kudus. kitab Lukas. Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti ketika dia melahirkan anaknya Roh Kudus. Yesus itu diksi anaknya Roh Bapa. Kudus, bukan anaknya Bapa. Dan diksi Bapa, Yesus menggunakan diksi Bapa itu seperti persuasif untuk kedekatan beliau sama sang pengutus gitu kan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu bukan Bapanya sendiri, doa Bapa kami bukan doa Bapanya Yesus. Seandainya doa kita berdoa kepada Bapanya Yesus, ya itu mungkin Bapanya Yesus, tapi kan doa Bapa kami seluruh umat manusia, berarti bukan cuma Bapanya Yesus. Bukan cuma Bapa kita, tapi Bapaknya Yesus juga. Kembali ke topik boleh bang? Siap Bang Noah. Iya, silakan dengan Dinda Stanley. Saya masak dulu. Mau tangkap ayam dulu saya ini. Ada ayam kampung dari kandang. Hati-hati nangkap presiden. Iya, hati-hati. Harus ditangkap presiden abang nanti. Saya tetap di sini mantau. Nanti kalau saya diizinkan tertawa, saya tertawa. Silakan. Lobet juga, Beku. Lanjut. Dinda Stanley monitor. Silakan, Dek. Siap. Ayo, ada beradmin juga nih. Stanley. Pagi Bang Handi. Lanjut, ya. Bang Stanley semuanya. Ya, Bang. Hari ini Pagi, sahur pagi. pertama ya, apa gimana sih? Iya. Iya. Sambil nunggu sahur nih kayaknya. Di tempatku hampir, Bang. Ini tinggal berapa menit lagi. Oh iya. Oke, lanjut. Silakan. Aku baru datang tadi belum tahu apa-apa, Bang. Topiknya tadi gini. Bentar bang, sebelum masuk ke topik, saya Iya. punya satu pertanyaan nih. Ini karena kebetulan ini kan bulan puasa ya kan, bagi umat saudara-saudara Muslim ini kan. Di Indonesia ini ada dua kepercayaan ya, yang sama tetapi agak sedikit berbeda ketika memasuki bulan puasa. Itu bagi yang memiliki denom Muhammadiyah ya. Itu saya boleh tanya kenapa itu bisa beda itu puasanya Muhammadiyah ini sama yang umum sekarang, kok bisa cepat 1 hari mereka itu dari mana itu perhitungannya bang? Gitu aja. Mungkin sebelum dijawab sama Gurunda, saya mau tambahkan sedikit, tidak ada denom dalam Islam Bang ya, itu bukan denom namanya Bang. Iya, betul. Itu bukan denom yang berbeda harinya Bang, bukan Tuhannya Bang. Kita Tuhannya sama, Muhammadiyah, NU dan lain kita Tuhannya sama Allah. Iya. Beda hanya harinya Bang. Jadi gini loh ya. Kalau Muhammadiyah itu menghitung 1 Ramadan 1445 Hijriah itu pada jatuh Senin 11 Maret, dia menggunakan metode hisab hakiki. Hisab hakiki adalah metode perhitungan kalender Hijriah yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan. Metode ini berpatokan pada gerak benda langit, khususnya posisi matahari dan bulan sebenarnya dan setepat-tepatnya sebagaimana adanya. Kalau untuk yang kemarin ini waktu hisab itu harus dilihat di atas 3,5 derajat baru masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi ini hanya perbedaan melihat hilal saja. Intinya di sini bukan perbedaan kapan mulai puasanya. Intinya adalah kami umat Islam, baik NU Muhammadiyah, intinya adalah puasa itu hukumnya wajib. Jadi nggak ada masalah dalam hal ini. Kira-kira itu jawaban sederhananya Bro Noah. Oh gitu. Ya benar sih memang bang. Cuman
Maksud saya kan karena berpuasa ini kan hukumnya wajib. Justru karena wajib itu kan berarti harus tepat gitu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya tepat ya. Ketika misalnya puasa itu memang dimulai hari Senin, ya itu harus hari Senin kan gitu. Kok bisa ada yang di luar? Itu maksud saya, Bang. Hari Senin hari apa itu bukan wajib, itu sunnah. Kalau bulan puasa wajib hukumnya, yang lain sunnah. Ya, karena mengikuti perhitungan hari. Berarti kalau Nabi Muhammad dulu menghitungnya seperti apa, Bang? Ya mencari hilal itu. Dulu zaman dulu belum ada teropong melihat bulan. Iya. Gitu ya. Iya, iya. Jadi masih cara tradisional zaman dulu. Tapi tidak dipersoalkan. Dan kami umat Islam tidak akan pernah mempersoalkan ini. Gitu ya. Yang intinya adalah puasa di bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Itu tidak dipertentangkan. Oke, kira-kira gitu jawaban sederhananya. Silakan Stanley. Oke lah, udahlah. Kalau gitu ya ke topik aja lah, ke sesuai tema. Siap. Kalau soal puasa nih Bang Stanley malah lebih apa loh? Baik puasa Kristen atau puasa Islam ya? Iya. Ini kan kita di bulan yang sama nih. Iya. Iya. Kalau kebetulan saya dulu denominasinya ya, dari saya dulu genrenya ya. Genrenya dulu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi kalau genrenya saya dulu itu berpuasa setiap hari Sabat. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 6 sore hari Sabtu, Bang. Nah, itu kalau yang dari sudut pandang Kristen, genre saya pada saat itu. Oke Bang, kita ke topik after Yahudi, Islam atau Kristen. Kalau menurut saya Bang, nanti dibantah Bang Noah atau Bang Bro Admin ya. Ya, Saya izin bernarasi. Kita diskusi di dalam batas-batas pandangan teologis. Tidak perlu menyerang keimanan karena saya tidak punya hak untuk mengganggu atau menyerang keimanan siapapun dia. Karena seandainya ada orang-orang di dunia ini yang menyembah sendal jepit pun saya tidak punya hak untuk membantah gitu Bang. Silahkan disembah, tapi kita sedikit mengkaji pandangan teologis dari literasi-literasi yang pernah kita baca, entah itu Torah, Neviim, Ketuvim, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para apostolos, dan juga 14 surat Paulus sampai ke kitab Wahyu. Jadi mungkin di seputaran itu saja. Jadi kalau menurut saya pribadi Bang, setelah Yahudi, ajarannya adalah ajaran Islam. Karena Kristen itu adalah sekte bidatnya Yahudi. Dia hanya salah satu cabang, anak dari agama Yahudi ini. Yang mana Yesus tidak membawa agama Kristen. Agama Kristen adalah komunitas-komunitas orang-orang yang mengikuti ajaran Yeshua HaMashiach yang menamakan atau disebut oleh Kristen. Sedangkan Yeshua HaMashiach sendiri adalah, seandainya Yeshua HaMashiach punya KTP pada saat itu, saya pastikan beliau beragama Yahudi. Karena beliau beribadah di sinagoga. Beliau menyembah Allahnya orang Yahudi. Beliau menjalankan hukum Tauratnya Yahudi. Jadi saya pastikan bahwa secara antropologis Yeshua HaMashiach adalah orang Yahudi. Secara teologis beliau adalah beragama Yahudi. Silakan Bang dibantah Bang. Ya Bang Stanley, aku nyambung deh. Kalau Bang Stanley mendasarkan agama dalam KTP, ya sudah pasti dari urutannya tetap harus Kristen dulu. Kalau dikatakan Kristen bukan agama misalnya, ya itu hanya sekte, ya itu kan riwayatnya seperti itu memang. Bahkan dikatakan disebut Kristen, bukan kita sendiri yang mengakui seperti itu ya, tapi disebut Kristen. Dan konteksnya kan agama ini mau disebut sebagai apa dulu nih? Kalau langsung ke hasil akhir sebagai status agama, ya harusnya Kristen dulu, Yahudi, Kristen, baru Islam. Kalau nggak ada Kristen ya nggak ada Islam, kan begitu. Tapi konteksnya yang mau dibahas apanya, pengajarannya atau apanya. Kalau dalam hal ajaran, ya tetap lagi kembali lagi ke sesuai dengan fakta sejarah toh. Yahudi dulu, baru ada Yesus, baru ada Paulus, kemudian Kristen, baru ada Nabi Muhammad dan Islam, kan begitu. Jangan dibalik-balik atau jangan ditinggalkan, itu sih pendapat saya. Harus tetap diakui. Malah harus diakui untuk
menunjukkan bahwa ada kebenaran di dalam Islam, kan begitu konteksnya. Oke Bang. Jadi Oke. kalau memang ya silakan Bang Noah. Oke, kalau dari saya begini Bang. Sebenarnya kalau berbicara tentang agama yang mana duluan itu memang sesuai dengan urutan Bang ya. Kalau yang saya pelajari itu agama yang ada duluan itu ya, mulai kita hitung dari awal ya. Sebelum Masehi itu udah ada Hindu dan Buddha menyusul. Baru ada ini Yahudi, Kristen, lalu agama Islam. Jadi kalau sebenarnya Tuhan itu tidak memperkenalkan agama kepada umat manusia ini. Itu inti yang pertama. Karena yang dibawa ajaran para nabi itu hanya satu, yaitu mempercayai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada Tuhan. Itu aja yang saya tahu, tidak membawa agama. Ya jadi dulu itu Tuhan itu tidak mengenal agama Yahudi, agama Kristen, Islam dan sebagainya. Yang Tuhan tahu itu ajaran yang Dia kasih itu ajaran yang baik untuk berserah diri kepada Dia. Itu aja Bang dari saya. Oke Bang, jadi saya bernarasi demikian karena kita kembali ke tokoh utama kekristenan adalah Yesus Kristus. Benar Bang Noah ya, bukan Paulus ya, Yesus Kristus ya. Ya lanjut Bang. Bang Bro Admin, untuk tokoh utama di kekristenan adalah siapa Bang? Paulus atau Yesus Bang? Bang Bro Admin, monitor. Oh mungkin lagi siapkan sahur. Jadi gini Bang, jadi narasi saya tadi gini Bang, karena Yesus Kristus sendiri, beliau ini tidak membawa agama, beliau membawa pandangan. Pandangan tentang apa? Pandangan bagaimana kita mengimplementasikan hukum Torah. Jadi Yesus beribadah pada hari Sabat sesuai dengan ajaran Yahudi. Ya, kembali ke tadi ya, yang mana Yesus adalah seorang Yahudi. Secara antropologis dan secara pandangan teologis dia adalah seorang Yahudi. Dan dia datang tidak membawa ajaran baru. Kalau kita dari sudut pandang Injil Bang ya, dari sudut pandang Injil kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada ajaran baru di sana. Ajaran baru hanya lahir di surat-surat Paulus. Tetapi kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di situ menjelaskan Yesus berdakwah bagaimana kita mengimplementasikan hukum Torah. Bukan kita Bang ya, minta maaf, orang Israel. Bagaimana orang-orang Israel mengimplementasikan hukum Torah. Nah, dakwah-dakwah, pandangan-pandangan dari tokoh yang bernama Yeshua HaMashiach ini disebut dengan pandangan Nasrani. Nah, pandangan Nasrani adalah salah satu sekte dari Yahudi. Dia bukan agama sendiri Bang ya. Tokoh utama yang bernama Yeshua HaMashiach yang punya pandangan yang disebut dengan pandangan atau mazhab Nasrani adalah salah satu cabang atau sekte dari Yahudi, Yudaism ini. Nah, kenapa disebut sekte Nasrani? Karena Yeshua HaMashiach yang lahir di Bethlehem mengungsi ke Mesir karena dikejar oleh Herodes, kembali menjadi seorang carpenter atau tukang kayu atau tukang mebel atau tukang kursi atau tukang bikin meja di Galilea. Beliau berdakwah di umur 30 tahun sesuai dengan ajaran Yahudi untuk menjadi seorang rabi untuk wajib berumur di atas 30 tahun. Nah, beliau ini punya pandangan tadi, pandangan Nasrani. Nah, semua pandangan, semua dakwah yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach disebut dengan pandangan Nasrani dari agama Yahudi. Nah, apakah cuma beliau pada saat itu? Nah, di abad pertama itu ada 25 mazhab, 25 pandangan. Pandangan Nasrani adalah pandangan ke-25. Ada pandangan-pandangan lain yang kita kenal, contohnya pandangannya Farisi, pandangannya Saduki, pandangannya Ezeni, pandangannya Zeloti, pandangannya Herodian, dan pandangan-pandangan lain. Dan pandangan Nasrani adalah pandangan ke-25. Itu bersumber dari induknya. Induknya apa? Induknya adalah Yudaism. Nah, jadi kalau kita lihat dari tokoh utama kekristenan adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa kita adalah sub dari agama Yahudi, Yudaism. Kecuali kalau kita mengasumsikan pemahaman Kristen adalah Kristen Helenisme yang dibawa oleh Rasul Paulus, yang terjadi sinkretisme dengan paganisme pada saat itu. Saya bisa buktikan dengan data yang mana terjadilah sinkretisme demi pekabaran Injil. Akhirnya yang dikorbankan adalah dalil. Demi pekabaran Injilnya Yesus yang diklaim oleh si Paulus, akhirnya yang dikorbankan adalah perintah Yesus itu sendiri. Perintah sunat diabaikan, perintah sucikan sabat diabaikan, perintah untuk banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Yeshua HaMashiach. Banyak dalilnya di dalam kitab Galatia, contohnya terjadi perdebatan antara Petrus, Kefas ataupun Simon, perdebatan dengan si Paulus. Nah, jika itu asumsikan Kristen bersumber dari ajaran Paulus
yang disebut dengan Kristen Helenisme yang dibawa keluar Yerusalem, ya mungkin kita akan hitung sebagai salah satu agama yang mungkin secara historis lebih dahulu ada daripada Muslim atau daripada Kristen, daripada Islam. Tetapi kalau kita lihat sudut pandang agama Abrahamik atau agama Semawi, ya itu berarti kita harus tumpuannya kepada Yeshua HaMashiach, yang mana beliau adalah seorang Yudaism. Tapi kalau mau diurut sejarah agama, ya mungkin kita akan kolaborasi dengan agama-agama yang lain, seperti ada Hindu, ada Buddha, ada yang lain-lain gitu kan. Jadi Yesus Kristus itu tidak membawa agama lain, dia komunitas-komunitas pengikut Yesus yang akhirnya terjadi sinkretisme dengan ajaran-ajaran Yunani. Akhirnya lahirlah yang disebut dengan agama Kristen. Dia berkembang pesat karena memang pengaruh Eropa, pengaruh Konstantinopel, dan pengaruh kolonialisme, liberalisme itu sangat kencang bahkan sampai detik ini. Makanya agama ini atau yang disebut dengan komunitas ini jadi besar gitu Bang, hingga detik ini sudah ada 2,6 miliar pemeluk agama tersebut. Dilanjut Bang Bro Admin, silakan dibantah Bang Bro Admin. Ya, izin dulu Bang Stanley, kalau bisa jangan sambil mencas biar tidak berdengung begitu. Ya, Bang Stanley ya. Silakan. Siap Bang, siap. Iya. Berarti kita bahas dalam konteks bukan KTP ya, bukan yang sudah dilembagakan atau yang sudah diakui secara sah di dalam negara tentang Kristen. Kalau disebut sekte ya bolehlah. Misalnya sekte yang terpecah dari Yahudi atau punya pandangan sendiri tentang Yahudi yang bagaimana, atau lebih jelasnya Yahudi yang mengikut Kristus. Ya enggak apa-apa kalau dibilang begitu. Tetapi dalam hal urutan tetap saja bahwasanya Yahudi dulu, sekte pengikut Yesus, baru ada Islam. Begitu. Silakan Pak Noah. Jadi gini, saya udah bilang tadi bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu tidak mengenal yang namanya agama. Maksudnya tidak mengenal nama agama, Tuhan ini tidak mengenal Yahudi, Kristen ataupun Islam. Sementara kok bisa ada, itu pertanyaannya kan. Jadi kalau yang saya tahu Yahudi ini itu ada nama Yahudi ini itu di etimologinya itu karena diambil dari itulah 12 suku, dari salah satu 12 suku nama keturunan Israel pada saat itu ya. Sedangkan Kristen sendiri itu diambil dan diartikan mula-mula itu karena seorang pengikut Kristus gitu, pengikut Yesus. Sedangkan Islam sendiri itu yang saya tahu ya, kalau nama itu kan bahasa Arab gitu. Kalau kita bikin ke bahasa Indonesia ya artinya berserah diri kepada Tuhan, itu aja. Iya, sama nambahin satu lagi Bang Stanley. Gini ya, kalau misalkan memang harus dibilang dari urutannya, ya maka bahkan saya mau katakan seharusnya Islam tidak masuk. Karena urutannya Yahudi dan sekte pengikut Yesus itu udah selesai. Kan Islam kan datangnya dari keturunan Ismail. Pengajarannya toh. Kita kan bahas keturunan Abrahamik Bang. Abrahamik itu berarti keturunan Abraham atau Ibrahim, berarti termasuk Ismail. Iya. Ya kan di sini agama Semawi itu kan pemahamannya agama dari keturunan Abraham. Agama dari keturunan Abraham itu tanda utama adalah keturunan Abraham adalah bersunat. Sunat itu bukan Taurat Bang ya. Sunat itu adalah tanda untuk keturunan Abraham. Itu kalau kita dari sudut pandang Injil atau sudut pandang Bible ya, yang mana sunat itu tidak bisa dikaitkan dengan salah satu tradisi Taurat atau apapun yang berkaitan dengan Taurat, tetapi itu kembali kepada perjanjian Abraham atau Abrahamik, perjanjian Ibrahim. Nah, makanya di saat jadi kalau kita mau identifikasi umat Abraham gampang saja sebenarnya. Siapa yang bersunat, dialah umat Abraham. Dari mana? Entah dia dari Ishak, entah dari Ismail, terserah. Poinnya, dia yang bersunat adalah keturunan dari Abraham. Entah dia Ismail atau dari Ishak. Terlepas dari kita bahas Taurat dulu Bang, tapi kita kembali kepada
nenek moyang, agama nenek moyang, yang mana agama semawi yang mungkin tiap hari kita perdebatkan, entah dari Kristen dengan Muslim, Muslim juga dengan Yahudi, yang mana Yahudi sedikit menolak, bukan menolak kenabian Muhammad, tetapi mereka menolak baginda Nabi Muhammad diutus untuk kaumnya mereka, itu jelas ditolak. Begitupun juga dengan perbedaan-perbedaan antara Kristen dan juga Muslim. Tetapi kalau kita kembali kepada pemahaman dari agama semawi atau agama yang diturunkan oleh seorang nabi yang bernama Abraham, yaitu tandanya cuma satu, sunat. Jadi sunat bukan perintah Torah bang, tetapi sunat adalah tanda bahwa dia adalah turunan dari Abraham. Jadi di saat siapapun dia bersunat, dia dengan bangga bisa mengklaim bahwa saya adalah agama semawi, agama yang diturunkan Abraham. Karena tanda utama adalah sunat. Entah dia dari keturunan Ishak ataupun Ismail, dari Yusuf yang turun jadi 12 anaknya dan lain-lain, begitu Ismail dan anak-anaknya. Poinnya adalah sunat, itu menjadi pertanda kepada Nabi Ibrahim, kepada keturunannya yang dijanjikan akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Nah, tandanya apa? Tandanya sunat tadi, bang. Karena pada zaman itu sudah banyak orang-orang kafir yang tidak mempercayai tidak mempercayai Tuhan yang disembah oleh Abraham atau Ibrahim. Tidak disembah oleh Ibrahim, tidak disembah oleh Yakub, tidak disembah oleh Ishak anaknya, tidak disembah juga oleh Ismail. Banyak agama pandangan-pandangan lain tentang Tuhan-Tuhannya mereka. Untuk menjadi tanda bahwa kita adalah umat yang sama menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim adalah satu, sunat. Silakan Bang Bro Admin. Ya, berarti Bang Stanley, menurut keturunan menurut daging atau keturunan menurut iman itu yang jenengan sampaikan ini? Ada orang kan waktu itu selain Abraham juga masih banyak nih orang-orang yang lain, ya kan? Kemudian sampai kepada Abraham, terus Ishak, Ismail. Nah, mungkin kalau Nabi Muhammad karena langsung keturunan Ismail, bolehlah ikut sunat juga, atau mungkin keturunannya Nabi Muhammad juga bolehlah ikut sunat juga karena dia dari Ismail yang tadi jenengan sampaikan. Tetapi waktu itu kan juga banyak nih orang-orang yang lain. Nah, ketika jenengan mengatakan harus sunat karena mengikuti Abraham, ini keturunan secara daging seperti yang tadi saya sampaikan, atau keturunan secara iman saja, atau dua-duanya, atau gimana? Kalau dalam pandangan Kristen kan hanya berlaku untuk keturunan dagingnya saja. Makanya orang Yahudi dan semua keturunannya ke-12 itu sunat semua, kan begitu. Siap. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang daging, terserah abang mulai dari sudut pandang mana, tetapi kalau kita lihat dari tanda, jadi satu tanda yaitu sunat. Sampai kemana? Apakah cuma sampai ke Ismail? Tentu tidak. Apa cuma sampai ke Ishak? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke Yakub? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke Yusuf? Tentu tidak. Apakah cuma sampai ke nabi-nabi di dalam Nefiim, Yehezkiel, Daniel, dan lain-lain? Tentu tidak. Sampai ke Yesua? Jelas sampai ke Yesua Hamasyah. Itu sunat masih berlaku, bang. Entah dia dari turunan Ishak sampai Yesua Hamasyah masih berlaku. Keturunan dari Ismail sampai ke baginda Rasulullah masih berlaku. Yang menjadi batas atau menjadi tameng pemisah antara ajaran Abraham pertanda itu cuma dari ajaran Paulus tadi. Dia yang membantah konsep sunat, yang mana bahwa itu tidak sunat rohani yang penting dan lain-lain. Dia menganalogikan seperti itu, tapi sebenarnya kalau kita siapapun dia dari bangsa kalau kita tarik lagi ke atas kepada Sem, Ham dan Yafet, mungkin banyak keturunan lain, tetapi satu pertandanya yaitu sunat yang menandakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang yang bersunat sama dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Karena itu menjadi tanda secara biologis, yaitu sunat, kurang lebih seperti itu, bang. Apakah cuma berlaku sama Bani Ismail? Tentu tidak, bang. Seperti saya bilang tadi, Yesua Hamasyah pun melakukan sunat. Sejak kapan sunat itu dibantah? Sejak ajaran Paulus mulai bertebaran, yang menjadi salah satu pembelokan dari makna Kristen tersebut. Karena kalau kita mau tanya Kristen secara esensi, 12 murid Yesus adalah orang Kristen. Dari esensinya ya, esensinya maksudnya pengikut Kristus. Siapa pengikut Kristus sebenarnya? Petrus atau biasa disebut Simon atau sering disebut Kefas, dia itu murid yang paling tua. Andreas, saudaranya si Petrus. Ada Yohanes bin Zebedeus, itu juga murid Yesus. Yakobus bin Zebedeus, itu juga murid Yesus. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Elvesus, Tedeus, Simon orang Selot, dan juga Yudas Iskariot. Mereka itu murid-murid Yesus yang disebut dengan Kristen atau pengikut Kristus dari segi esensi dari Kristen, bukan secara diksi atau etimologi Kristen ya. Tetapi
makna Kristen ini kan jadi terjadi pergeseran makna. Mulai dari pembantahan terhadap hukum-hukum Torah yang dilakukan oleh Paulus, yang mana Yesus berkata bahwa sampai langit dan bumi ini runtuh, tidak ada satu iota pun dari hukum Torah itu akan dihapus. Tapi buktinya apa? Paulus membantah hal tersebut, apalagi masuk ke dalam ajaran-ajaran Kristen yang sinkretisme dengan paganisme atau dengan Helenisme dari Yunani. Akhirnya di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, di sana ada terjadi namanya, kalau sekarang kita bisa pakai analogi pemilu lah, karena kan pemilihan umum, apa yang mau dipakai nih konsep ketuhanannya? Pandangannya Arius yang konsepnya tauhid, atau pandangannya Athanasius yang konsepnya Tritunggal? Itu kan seperti pemilu lah kalau kita analogikan. Jadi saya bisa pastikan bahwa ketuhanan Yesus adalah hasil pemilu. Pemilu di mana? Di Nikea, hasil konsili, hasil perdebatan pada saat itu, di saat Arius punya pandangan sendiri, Athanasius punya pandangan sendiri. Nah, akhirnya dibikinlah konsep ketuhanan. Jadi kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, atau dari kita tarik lagi dari Kejadian sampai dengan Maleaki, tidak ada satupun redaksi dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, kecuali doktrin dari gereja. Jadi makanya kalau kita diskusi sekali-sekali, mungkin abangku Bang Bro Admin, abang kan selalu bawa sini, selalu mengklaim saya bernarasi sesuai dengan doktrin. Itu saya sering dengar kalau Bang Bro Admin bernarasi. Di saat ditanya sama Gurunda Bang Zuma, ditanya oleh Bang Handi Selebes, ditanya oleh Bunda Rahma, ditanya oleh teman-teman yang lain, pasti jawabannya Bang Bro Admin adalah satu. Saya menjawab sesuai dengan doktrin. Karena kalau berjawab secara alkitabiah, tidak bisa dipertanggungjawabkan ketuhanan Yesus kecuali dari doktrin. Makanya kalau kita mau fair, saya sebagai umat muslim tidak pernah membawa doktrin. Karena anak SD pun di saat dia bisa mengeja bahasa Arab, dia akan bisa memahami apa makna dari Qul hu Allahu ahad. Selesai masalah. Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak diperanakan. Begitu juga orang Israel, di saat dia sudah bisa berbahasa Adonai Eloheinu Adonai Ehad, selesai masalah. Tidak ada tambahan. Tetapi kalau dalam doktrin akan pecah. Oh, itu maknanya begini, menurut Unitarian begini, menurut Trinitas begini, menurut Oneness begini. Akhirnya pertanyaan yang harusnya bisa dijawab dalam setengah menit atau 30 detik, akhirnya jadi 30 menit. Karena kenapa? Harus dinarasikan, ini menurut hakikat, menurut entitas, menurut dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu, Bang. Jadi silakan Bang Bradmin. Iya ya. Kalau soal panjang ya, Yesus saja butuh 33 tahun untuk menerangkan tentang dirinya, tentang papanya, tentang kenapa dia harus datang. Jadi ya enggak apa-apa lah kalau cuma 30 menit Bang Stanley. Sebenarnya ya toh. Yang jangan terlalu serius. Iya, lebih tepatnya 3 tahun setengah Bang Bradmin, bukan 30 tahun tuh Yesus jadi tukang kayu loh, tukang bikin meja dia. Nanti dia berdakwah itu cuma 30 tahun. Kalau Abang tanya bagaimana caranya bikin meja, bagaimana skap kayu jati, bagaimana caranya bikin apa, itu Yesus paham tuh, karena dia kan tukang kayu. Beliau paham begitu bagaimana caranya bikin lemari, bagaimana caranya bikin kursi. Wah, itu paham. Karena 30 tahun beliau sebagai carpenter from Galilea, dia seorang tukang kayu dari Galilea. Jadi dia berdakwah hanya 3 tahun setengah. Jadi kalau Abang bilang tadi 33 tahun dia berdakwah, ya tidak juga, karena beliau baru berdakwah itu di umur 30 tahun. Sampai dia diangkat ke langit umur 33 tahun setengah, berarti kurang lebih 3 tahun setengah beliau berdakwah. Selebihnya apa? Abang boleh sharing sama beliau kalau caranya bikin meja seperti apa, caranya bikin kursi. Itu tugasnya beliau, karena itu tertulis. Dia adalah seorang tukang mebel atau tukang kayu. Jadi kalau jangankan dengan ini Bang, jangankan dengan orang muslim, Abang coba ke orang Yahudi, siapapun dia, entah Yahudi dari tadi, pandangan-pandangan tadi, ya, Saduki, Ezeni, Zeloti dan lain, Abang coba tanya, coba jelaskan konsep ketuhananmu. Dia pakai dalil kitab Musa. Apa dalilnya kitab Musa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Selesai masalah. Tidak akan panjang lebar. Tanya kepada anak yang umurnya 7 tahun, 8 tahun yang sudah bisa pakai logikanya, ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Allah seperti apa? Sudah selesai dengan singkat, padat dan jelas. Tetapi kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita orang Kristen, seperti tadi contoh yang sudah S2 atau S1 tadi, yang Pak Pendeta tadi, dia akan muter-muter dari konsep ketuhanan. Dalilnya pun banyak, karena dalil dalam Bible kan selalu terjadi kontradiksi. Di saat kita menanyakan dia dari sudut pandang apa? Sudut pandang Oneness. Dalilnya akan kontradiksi dengan dalil-dalilnya Tritunggal. Ya, walaupun dengan pemahaman mereka gitu kan. Jadi
Saya berikan 1 menit kepada abang, tolong jelaskan konsep Tritunggal biar dipahami oleh saya, oleh 9 orang yang di atas dan 1.400 orang yang menonton. Pasti tidak cukup, bang. Tidak cukup itu waktu 1 menit untuk menjelaskan Tritunggal. Tetapi abang tanya, bagaimana konsep ketuhananmu, Bang Stanley? Saya cukup membawa 1 ayat, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dan saya jelaskan, Allah itu tidak diperanakan, Allah satu-satunya Allah, selesai masalah. Begitu abang tanya kepada orang Yahudi, sebenarnya ada Bang Billy di sini. Abang tanya, Bang Billy, tolong 1 menit, bahkan kita diskon lagi, Bang, 30 detik saja kita jelaskan. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, selesai. Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada ilah lain, sesuai dengan Taurat gitu, Bang. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang Muradmin. Jadi kan selalu kan saya debat dengan Bang Muradmin, kan Abang Muradmin kan selalu bilang menurut denominasi saya. Maksudnya sekali-sekali kita bawa redaksi. Redaksinya siapa? Redaksi kitab suci yang abang anggap kitab suci, yaitu Torah, Nevi'im, dan juga Ketuvim. Begitu juga dengan perjanjian baru. Pakai redaksi yang jelas-jelas tertulis di sana. Jangan pakai asumsi. Asumsi dari Athanasius, asumsi dari Tertullianus, asumsi dari Arius, asumsi dari Gregorius dari Armenia, asumsinya Ellen G. White, asumsinya Calvinis, asumsinya Martin Luther, dan itu asumsi-asumsi yang akhirnya jadi doktrin. Coba pakai redaksinya saja, Bang. Karena kita manusia semua, siapapun dia, mau Kristen, mau Muslim, mau Hindu, mau Buddha, kita semua sama di mata Tuhan. Kita diberikan hikmat yang sama, kita diberikan logika yang sama untuk memahami sesuatu gitu, Bang. Kita beda dengan monyet. Semonyetnya monyet tidak pernah menyembah monyet gitu loh, Bang. Sekerbaunya kerbau tidak pernah kerbau saling menyembah gitu, Bang. Hanya terjadi kepada manusia. Mirisnya manusia yang dikasih logika, kok bisa seperti itu gitu loh, Bang. Silakan, Bang Muradmin. Ya, oke lah. Soal tadi 33 tahun, ya benar memang melakukan karyanya dimulai dari umur 30. Tapi kan juga ada juga pengakuan yang lain. Misalnya nih, salah satunya yang di dalam Lukas ya. Waktu Yesus umur 12 tahun, ya kan? Karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia itu Yesus. Sudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Iya, Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi waktu 12 tahun pernah dikonfirmasi. Ada kisi-kisi lah, ternyata ada orang yang mendengarkan Yesus itu keheranan akan kecerdasannya. Ini sesuai Alkitab bilang demikian. Makanya saya bilang, ya Yesus butuh 33 tahun untuk menerangkan siapa dirinya, untuk menerangkan siapa Bapa, dan untuk menerangkan statusnya, kan begitu. Nah, kalau soal dogma ya gimana dong? Masa orang Kristen kita nggak pakai ajaran yang sudah disahkan? Ya kan, soal perbedaan pendapat ya itu memang sudah terjadi bahkan sejak mula-mula. Waktu ada Yesus saja sudah beda pendapat. Oh iya, Bang, perbedaan pendapat di zaman Yesus bukan masalah ketuhanan. Tidak ada perdebatan di abad pertama tentang ketuhanan. Abang coba baca dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas, dan dalam Yohanes. Tidak ada satupun perdebatan apakah engkau Tuhan atau bukan, tetapi apakah engkau Mesias atau bukan. Itu yang dibantah oleh ahli-ahli Taurat. Betul. Perdebatan di Tuhan kan baru setelah zaman Jisamus itu, Bang, abad kedua, abad ketiga, keempat, setelah hasil pemilu di Konsili Nikea itu, pemilu yang memenangkan pandangannya Konstantinopel, yang sebenarnya si Arius punya pandangannya tentang Unitarian, Tauhid, pandangan Athanasius Tritunggal. Tapi yang menang siapa? Yang menang adalah Konstantinopel Kaisar, karena dia punya pandangan Dwitunggal. Waktu itu belum ada Trinitas, baru Dwitunggal. Ya, silakan. Betul, Bang Stanley, itu betul sekali dan saya benarkan. Jadi perdebatan waktu dulu yang didebatkan adalah tentang Yesus itu Mesias atau bukan. Ya kan? Bukan soal Tuhannya memang betul sekali. Setelah itu keilahiannya baru diperdebatkan setelah konsili atau setelah pengakuan iman rasuli. Itu mulai ada perdebatan, bahkan konter-konter dari sesama pengikut Kristus sendiri. Kan begitu, tetapi secara sejarah kan dimenangkan oleh pandangan atau dogma Trinitas. Ya, kita ikutin saja sejarahnya. Nah, kembali ke pernyataan tadi Bang Stanley, pengetahuan Bang Stanley tadi, bahwasanya menurut Alkitab, waktu itu terjadi perdebatan soal Yesus itu tentang Yesus Mesias atau bukan.
Nah, sementara sekarang Bang Stanley sudah memiliki pandangan waktu itu yang didebatkan adalah siapa yang dibunuh, Yesus atau bukan. Nah, dari sini kan sudah ada dua pandangan nih. Ketika dua pandangan berbeda, kenapa seolah-olah dikatakan sama? Begitu pertanyaan saya. Sebenarnya yang benar nih perdebatan tentang Yesus Mesias atau bukan, atau perdebatan tentang Yesus yang dibunuh atau bukan? Oke Bang, kalau perdebatan Yesus Mesias atau bukan, sekali lagi saya uraikan Bang, umat Kristen yang ada 2,6 miliar di planet bumi ini Bang, silahkan berterima kasihlah kepada Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang dengan jelas menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam atau Iso dalam Aramaik atau Yeshua HaMashiach dalam Ibrani itu adalah Mesias. Siapa yang membenarkan Bang? Cuma Al-Quran Bang. Lama. Kalau pakai perjanjian lama, abang akan gontok-gontokan sama orang Yahudi bang. Coba tes bang, abang coba klaim itu depan orang Yahudi, pasti abang akan diketawain di sana. Pasti, saya pastikan. Abang coba kutip kitab Yesaya. Apakah ada Yesus di sana? Apa ada Yosua di sana? Tentu tidak. Apakah ada Yosua dalam perjanjian lama? Oh, tentu ada nama Yosua, tetapi bukan Yeshua HaMashiach. Yosua bin Nun muridnya Musa ada. Yosua yang lain ada semua bang. Tetapi Yosua yang dimaksud Mesias tidak ada sama sekali di sana bang. Hanya klaim sepihak oleh para bapak-bapak gereja yang mengkanon kitab-kitab tersebut untuk menjadi fondasi iman Kristen bang. Coba abang bayangkan kalau Kristen tidak menggunakan perjanjian lama, apa nasibnya orang Kristen sekarang? Dia bertumpu di mana? Fondasinya Kristen itu perjanjian lama bang, tiang-tiangnya perjanjian baru, atapnya doktrin. Itulah struktur kekristenan bang. Fondasinya adalah perjanjian lama, tiang-tiangnya adalah perjanjian baru, atapnya adalah doktrin. Nah, coba bayangkan kalau seandainya perjanjian lama dibuang, tidak ada fondasi bang, akan sangat mudah entah orang Yahudi, entah orang Muslim untuk membantah iman kekristenan. Makanya orang Muslim itu orang Kristen itu harus berterima kasih kepada Al-Quran, karena hanya Al-Quran yang dengan jelas-jelas menarasikan bahwa Yeshua HaMashiach atau Iso atau Isa ibnu Maryam adalah Al-Masih atau adalah Kristus atau adalah Mesias. Nah, pemahaman Mesias ini yang menjadi pergeseran makna dalam kekristenan. Mesias yang sebenarnya secara etimologi adalah manusia yang diurapi, tetapi diterjemahkan menjadi roh dari keilahian. Itu pemahamannya orang Kristen secara umum. Walaupun Abang Noah tidak sepakat dengan itu. Saya pahami pandangannya Bang Noah tentang itu. Makanya pemahamannya Mesias yang seharusnya adalah Al-Masih atau yang seharusnya adalah Kristus, yang seharusnya adalah manusia yang diurapi, dimaknai sebagai seorang juru selamat atau seorang, bukan juru selamat masih bisa, tetapi seorang roh dari keilahian, entitas dari keilahian. Itu yang sering terjadi dalam perdebatan. Jika kita debat orang Kristen, apa pemahaman Mesias? Langsung diterjemahkan, Mesias itu anak Allah. Mana dalilnya? Buka Kamus Ibrani. Kalau bisa beli di toko buku, di banyak itu kamus-kamus Ibrani. Saya juga punya masalahnya. Apa arti dari Mesias? Mesias adalah manusia yang diurapi. Entah diurapi menjadi raja, diurapi menjadi rasul, diurapi menjadi nabi. Poinnya Mesias adalah orang-orang pilihan yang diurapi untuk mengemban tugas tertentu. Kurang lebih seperti itu bang. Ya, gini loh Bang Stanley. Dalam Alkitab, perdebatan itu kan tadi jenengan sudah menyampaikan menurut pengetahuan Bang Stanley sendiri, yaitu tentang siapa Mesias. Apakah Yesus Mesias atau bukan? Ya kan? Bukan tentang siapa yang disalib. Bang Stanley kan dulu di Kristen, kemudian sekarang di Muslim. Kita tahu ya, di Kristen, Yahudi, Kristen, Romawi, sampai Warokah bin Nofal, Nasrani, ya kan, mengaku Yesus yang disalib, bukan orang lain. Tetapi di dalam Al-Quran bilang, perdebatan yang terjadi waktu itu tentang siapa yang disalib. Bukan tentang Mesias, bukan tentang siapa Mesias, tapi tentang siapa yang disalib. Jadi tentang tokohnya, tentang orangnya. Di sini kan walaupun sepintas mungkin mirip, tetapi ini kan ada perbedaan nih. Di dalam Alkitab kita terang-terangan dengan jelas, baik Yahudi, Kristen, Romawi, sampai para murid dan semuanya menuliskan yang disalib adalah Yesus. Dan menurut perjanjian baru, Yesus adalah Mesias. Menurut pandangan Yahudi, mungkin dengan
pandangan atau dengan kitab perjanjian lamanya tidak mengakui Yesus Mesias. Jadi pertentangannya tentang siapa Mesias, bukan tentang siapa yang disalib. Kalau tentang yang disalib, Yahudi benar-benar mengakui, wong karena Yesus mengaku Mesias, Yahudi Siap. sehingga menganukan kejahatan kan gitu. Tapi Al-Quran kan bilang bukan Oke. soal Mesias, tapi soal tokohnya. Oke Bang, saya paham yang maksud Gimana? aku. Jadi gini Bang, saya kan dulu salah satu orang yang membantah pandangan atau literasi dari Al-Quran yang mana tentang penyalipan. Cuman biar abang paham saja, yang mana Al-Quran tidak membantah adanya penyalipan. Yang dibantah adalah Yesus Hamasiah, itu diserupakan, bukan beliau yang betul-betul disalibkan. Itu yang pertama. Tetapi bukan itu Bang, poinnya begini Bang. Kita membahas konsep penyalipan, kita jangan bawa Al-Quran dulu Bang, kita tanggalkan dulu Al-Quran Bang. Kita kembali ke abad pertama. Saya bantah di saat abang bernarasi bahwa orang-orang Yahudi sepakat bahwa dia disalibkan. Abang kurang literasi namanya Bang. Abang coba baca pandangan-pandangannya Basilidean, pandangan-pandangan kitab-kitab non-kanonik Bang. Di sana dibantah Bang. Oke lah, kalau abang masih memahami, saya akan larikan ke Barnabas. Oke lah, Barnabas masih terlalu jauh dari abad pertama. Kita kembali ke kitab-kitab yang lebih dulu ada dibanding Yohanes. Kitab-kitab yang dulu ada dibanding kitab Lukas. Basilidean abang pelajari. Secara sejarah arkeolog Basilidean, tulisan-tulisan Basilidean lebih dulu ada daripada penulis Injil Yohanes. Dan apa isi redaksi dari Basilidean? Basilides. Isinya dari Basilides atau Basilidean yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, bukan Yesus Hamasiah yang disalib, tetapi Simon dari Kirene. Jadi kalau abang bernarasi bahwa orang Yahudi sepakat bahwa Yesus yang disalib, saya bantah. Karena tidak semua. Kecuali abang hanya menggunakan dalil dari 4 Injil kanonik tadi. Kenapa dia cuma 4 Injil yang dipakai? Ya wajar, karena kan mendukung doktrin. Mendukung untuk menguatkan konsep penebusan. Karena konsep penebusan yang ada di dalam paganisme. Dikuatkan oleh surat-surat Paulus dan lain-lain. Untuk menguatkan. Jadi kalau abang membaca literasi tentang penyalipan dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dan dari Yohanes, oh itu sudah jelas. Itu pasti mengarahkan bahwa menjelaskan bahwa yang disalibkan adalah Yesus Hamasiah. Tapi coba abang ke kitab-kitab yang lain Bang, yang non-kanonik. Banyak yang menarasikan bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Kalau abang berpikir saya mau menggunakan kitab Barnabas, oke, Barnabas mungkin terlalu jauh Bang. Kita kembali ke kitab-kitab yang sejaman, bahkan lebih tua daripada Injil-Injil kanonik Bang. Lebih tua. Injil Basilides lebih tua dari Injil Yohanes. Dan jelas di sana orang-orang yang memahami tulisan-tulisan dari Basilidean membantah bahwa yang disalibkan bukanlah Yesus Hamasiah, tetapi adalah Simon dari Kirene. Itu sudah jelas. Jadi kalau abang bernarasi bahwa semua orang Kristen itu semua orang Yahudi memahami bahwa Yesus disalibkan, tidak Bang. Jadi jangan menabrakkan ini dengan redaksinya Al-Qur'an. Kita cukup di abad pertama dulu Bang. Kita tarik semua literasi yang ada di situ. Imbang kok Bang. Bukan cuma 4, bahkan lebih dari 4 tulisan-tulisan yang menyatakan bahwa bukan Yesus yang disalib. Silakan Bang Bro Admin. Oke, sebentar dulu Bang, sebelum Bro Admin, Bang Zuma monitor bisa ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu mungkin sama teman-teman Bang Zuma. Kalau Bang Zuma monitor. Udah mau pada sahur ya? Iya. Apa disambi sahur apa gimana? Karena di Sulawesi kan Ya, teman-teman sekalian, di sini kita lagi menunggu teman-teman yang menuju ke aula dari kamar-kamar yang ada, villa-villa yang ada, untuk mengadakan sahur bersama dari jemaah Masjid Nur Maulida bergeser ke sini di aula. Iya, silakan aja dilanjut, karena di tempat kita juga 3:30. Silakan dilanjut. Menarik sekali, saya nyimak dari tadi ini. Biarkan teman-teman yang ada di sini menikmati sahur. Yang belum sahur silakan untuk diskusi. Bang Handi monitor. Ya, Jakarta belum, masih lama. Iya Bang Handi. Nah ini kita mau sahur bareng Bang Handi. Masa. Tunggu teman-teman yang ada di kamar-kamar dibangunkan semua bergeser di sini. Kurang lebih 30 orang semuanya. Insya Allah. Pak Desuki dibangunin tuh di kamar yang satu. Udah? Belum? belum. Masih ngantuk Bang. Oke, dilanjut. Lanjut. Saya juga monitor tadi. Silakan. Mantap. Selamat sahur untuk yang lain. Nanti diumumkan Bang Handi. Iya, yang betul. menjadi program kita diumumkan aja nanti. Ya diumumkan aja sekarang. Jadi untuk teman-teman
yang menonton live ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Bagi yang ingin berpartisipasi, berbagi bersama kegiatan aktivitas safari Ramadan sebulan penuh di Makassar, di Masjid Nurul Maulida, dipusatkan di kota wisata Rumah Hobbit, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Silakan, kami masih menunggu uluran tangan amal jariahnya, karena di sana sebulan penuh akan diadakan sahur bersama, terus kemudian nanti sorenya itu buka puasa bersama, sholat maghrib, kajian Islam, kajian Kristologi, dan seterusnya selama sebulan penuh. Karena di sana juga pasarnya jauh dan seterusnya, untuk itu ya harus diprogram. Artinya nanti sore di masjid apa itu namanya, buka puasa apa begitu. Untuk itu dari pagi nanti panitia nih akan ke kota untuk mempersiapkan bekal. Nah, kira-kira teman-teman ingin sebagai yang berpartisipasi, misalnya hari ini saya ingin menjadi pembuka untuk buka puasa, ya silahkan hubungi kami, terutama di admin sahabat Banjuma atau saya. Silakan hubungi. Anda bisa salurkan juga bantuannya melalui rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor 401 ditambah 3000 tambah 171 tambah 73, Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Lanjut lagi. Saya sedikit ya, Bang Andi, Bang Zuma izin untuk bro admin kalau mau ikut berpartisipasi dalam sahur bersama, buka bersama, nanti berangkat aja ke sana sekalian syahadat di sana ya, Bang admin ya. Lanjut. Waduh, iya. Terima kasih. Bang Burat, jangan kayak saya. Sahur saya sahur, saya buka tapi siangnya saya sarapan juga. Apa subuh ini kita angkut paksa beradmin ke sana? Jangan dong, Pak Andi. Boleh, Jangan Bang, ya. boleh. Kan nggak boleh dipaksa. Tapi kalau Bang sahurnya aku Buratmin. ikut. Jadi begini, abangku, Silakan Pak Noah. Bang Bradmin dan Stanley, saya bantah dulu sedikit ya, yang bisa saya simak. Oke lah, memang benar. Sebelum Injil kanonik yang ada itu ada tulisan-tulisan atau Injil atau surat-surat mengenai Mesias yang lebih tua dari Injil kanonik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.